Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan nikmat kesehatan. Perkenalkan, saya Hosea Panjaitan SPD MM, beserta calon diklat Kepala Sekolah tahun 2021 DKI Jakarta. Sebagai latar belakang pendidikan dan pelatihan diklat calon kepala sekolah adalah penyiapan kompetensi calon kepala sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah. Sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018, tujuan diklat calon kepala sekolah adalah yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang terpadu antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dengan pengalaman empirik atau kontekstual sesuai dengan karakteristik calon kepala sekolah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan calon kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan calon kepala sekolah dalam menentukan strategi penyelesaian masalah sehingga dapat membangun budaya belajar sekolah dalam satu ekosistem persekolahan. Dan yang terakhir, yang keempat, mengembangkan kemampuan kepemimpinan calon kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah untuk membantu penyelesaian masalah yang ada di sekolah yang bermuara pada terwujudnya student well-being atau siswa yang berbahagia. Diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dengan 4 tahap, yaitu tahap yang pertama, on the job training 1. Tahap yang kedua, in service training 1. Tahap yang ketiga, on the job training 2. Dan tahap yang keempat, in service training 2. Kegiatan OJT merupakan tahap yang penting dalam rangka melatih calon kepala sekolah membiasakan bekerja, meningkatkan kualitas sekolah berbasis masalah nyata di sekolah. Peserta didik dilatih melakukan pengamatan, observe, dan mengidentifikasi masalah pembelajaran, melakukan refleksi atau refleks atas hasil observasi, mencari alternatif pemecahan masalah, dan menyusun rencana kegiatan pemecahan masalah dalam bentuk rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi atau plan. Peserta diklat diberikan kesempatan melaksanakan kegiatan sesuai rencana, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, serta hasil kegiatan merefleksi tindakan yang dilakukan. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya akan memperkenalkan sekolah asal tempat saya bertugas dan sekolah magang. Profil sekolah tempat saya bertugas yaitu SMK Dika 11 yang berada di Jalan Uluran Amat nomor 60 Jati Sampurna, Kota Bekasi. Status sekolah terakreditasi A. Saat ini kepala sekolah Ibu Dr. Anda Eni Julfisa Rosi. SMK Dika 11 mempunyai 4 kompetensi kalian, yaitu yang pertama teknik kendaraan ringan otomotif, yang kedua teknik komputer dan jaringan, yang ketiga akuntansi dan keuangan lembaga, yang keempat otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Lalu SMK Global Surya Mandiri tempat saya magang yang berada di Jalan Nilam 2 nomor 126 Jati Raden, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Status sekolah terakreditasi A. Nama kepala sekolah
Bapak Muhammad Wahyudin Aziz SPD. Kompetensi kalian yang ada di SMK Global Surya Mandiri yaitu 1. Teknik komputer kendaraan ringan. Lalu yang kedua, teknik komputer dan jaringan. Yang ketiga, akuntansi dan keuangan lembaga. Lalu di sekolah SMP Erika 11 saya mengambil masalah sesuai dengan raport mutu yang ada. Saya mengambil masalah yaitu rendahnya motivasi siswa dalam menciptakan dan berinovasi di dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebagai solusi yaitu melakukan kolaborasi pembuatan produk kreatif dengan menggabungkan 4 kompetensi kalian di SMK Erika 11. Tujuan yang akan kita capai yaitu terciptanya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Lalu yang kedua, tujuannya terciptanya daya kreatif dan inovasi siswa dalam membuat produk kreatif. Indikator keberhasilan siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Siswa mampu menciptakan satu produk kreatif yang bernilai ekonomis. Lalu langkah kegiatannya yaitu persiapan, berkoordinasi dengan mentor 1 yaitu Kepala Sekolah SMK Erika 11 Ibu Dr. Anda Eni Julfisa Rosi. Lalu yang kedua, berkoordinasi dengan tim yang sudah dibentuk. Lalu pelaksanaan ini yaitu in-house training atau HIAT, pembelajaran produk kreatif kewirausahaan dilaksanakan di sekolah secara luring dengan mentaati protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Dalam monitoring dan evaluasi kita membuat instrumen evaluasi HIAT untuk siswa. Lalu yang kedua untuk guru, yang ketiga untuk calon kepala sekolah, dan keempat untuk mentor 1 kepala sekolah asal. Lalu hasil atau kegiatan yang kita laksanakan, yang pertama siswa aktif dan berkolaborasi dengan 4 kompetensi kalian dalam menciptakan suatu produk kreatif. Lalu kegiatan ini kita membuat produk kreatif yang diciptakan oleh siswa yaitu membuat satu set bunga, pot dan rak pot bunga. Lalu kolaborasi kompetensi kalian UTKP dan AKL ini untuk membuat bunga dari kain perca. Hasil kerja bisa dilihat di gambar. Lalu kolaborasi juga kompetensi TKRO dan TKJ membuat rak untuk pot dari besi. Hasil produknya kita lihat dari gambar. Lalu kesimpulan yang kita ambil dari kolaborasi yaitu dengan hasil kolaborasi 4 kompetensi kalian siswa mampu mengembangkan potensi ide kreatif yang dimiliki dalam menciptakan produk satu set bunga, pot dan rak pot bunga. Lalu yang kedua, siswa senang dalam mengerjakan produk-produk yang mereka rancang sendiri. Yang ketiga, siswa mampu memanfaatkan bahan yang ada di sekitar untuk membuat suatu produk kreatif. Lalu yang 4, motivasi belajar siswa semakin meningkat dalam mengikuti kegiatan belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini testimoni kita ambil dari guru atau siswa yang melakukan kegiatan produk kreatif itu yaitu Siti Maisaro. Siti Maisaro menjawab, belajar dengan sistem kolaborasi sangat menyenangkan dan saya lebih mudah menuangkan ide kreatif yang saya miliki. Lalu testimoni guru, kita ambil satu guru PKK yaitu Ibu Riyama Aptriwati Esa. Setelah membuat produk, Ibu Riyama menjawab, belajar dengan sistem kolaborasi membuat saya lebih mudah memotivasi dan mengarahkan siswa dalam mengikuti pelajaran PKK, produk kreatif kewirausahaan. Lalu testimoni dari orang tua kita ambil juga. Salah satu orang tua kita tunjukkan hasil produknya. Lalu kita minta pendapatnya setelah dia melihat, yaitu orang tua Giovanni, siswa dari kelas 11 AKL. Orang tua berpendapat, saya bangga melihat produk hasil kolaborasi dari siswa-siswi SMK Erika 11. Lalu testimoni yang terakhir yaitu testimoni dari masyarakat, yaitu Bapak Bonjur warga Jatirangga.
kita tunjukkan hasil produk kreatif yang berkolaborasi 4 program kalian. Lalu Pak Bonjor menyatakan setelah melihat produk PKK yang dibuat oleh siswi SMK Yadika 11, saya yakin akan muncul entrepreneur muda, kata Pak Bonjor ya. Sehingga dia juga optimis melihat hasil-hasil. Demikian testimoni yang kita ambil, 4 testimoni mewakili siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan guru dan calon kepala sekolah yang akan datang. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf atas segala kekurangan paparan yang saya sampaikan. Semoga paparan saya dapat bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih.